Dengan dalih bahwa tokoh-tokoh Islam di Indonesia tidak sepaham dengan mereka dalam masalah keimaman. Maka Islam Jamaah selalu membaiat imam-imam mereka dan tidak merasa memerlukan persetujuan tokoh Islam di Indonesia. Biasanya, yang musyawarah, yang ngangkat imamnya hanya siapa? Wakil empatnya. Siapa mereka wakil empat itu siapa? Apa mereka itu orang yang ditokohkan di kalangan umat Islam? Umat Islam mana yang mempercayai mereka? Siapa? Gitu ya. Kalau wakil empat itu mereka adalah orang-orang yang seperti Umar, Utsman, Ali, artinya ketika mereka membaiat seseorang, orang Islam yang lain ikut, ya tidak apa. Tapi siapa? Mereka itu siapa? Dia ditokohkan di mana? Dia ditokohkan hanya di kelompoknya. Tapi umatnya Islam yang lain tidak menganggap mereka. Jadi mereka nggak bisa dikatakan ini ahlul halli wal aqdi, juga bukan. Nah, bahkan pembaiatan imam mereka yang pertama, yang mereka klaim terjadi pada tahun 1941. Itu dilakukan oleh siapa katanya? Oleh beberapa orang dari keluarganya saja. Nah, katanya begitu sudah sah. Bayangkan nih, kalau seandainya mengangkat imam sesederhana itu, artinya seorang satu keluarga kumpul angkat satu jadi imam di baiat gitu saja sudah sah, akan ada berapa ribu imam? Akan ada berapa juta imam nanti? Jangankan setiap RT, setiap rumah, setiap keluarga bisa punya imam sendiri-sendiri. Saya punya istri, punya anak, punya adik, punya kakak. Saya kumpulkan, baiat saya jadi imam kalian. Sudah, saya jadi imam. Kemudian, Rajas juga ikut-ikutan. Oh, saya punya bapak, punya kakak, punya adik, punya tetangga, tak kumpulin, baiat saya jadi imam. Akan berapa banyak imam nanti? Betul? Untuk membentengi jamaahnya dari pengaruh, kalau mereka nyebutnya apa? Pengaruh, tapi sebenarnya ini adalah apa ini? Nah, pencerahan. Nah, ulama yang mengingkari kepahaman imam mereka, tokoh-tokoh Islam Jamaah selalu menyuarakan bahwa ulama di luar jamaah itu hanya ada dua macam, bodoh atau khianat. Bodoh karena tidak paham konsep baiat dan imamah yang seperti mereka pahami, atau khianat karena paham dengan konsep baiat dan imamah tetapi tidak mau menyampaikan kepada umat. Doktrin ini biasanya dibumbui dengan dongeng-dongeng tentang pengakuan beberapa kiai yang mengakui kebenaran ajaran mereka, akan tetapi mereka tidak berani menerapkannya. Katanya, waktu Mbah Yai datang ke salah seorang kiai, mereka mengatakan, "Ji, aku yang ngerti apa yang kamu ajarkan itu benar, tapi aku belum mampu," katanya. Nah, katanya kiai-kiai pada alasan seperti itu. Kalau ada yang satu dua orang ngomong begitu, cukup itu jadi dalil. Nah, kemudian tadi katakan di luar jamaah itu ulama itu palingnya ada dua macam. Kalau nggak bodoh ya khianat. Ini kan luar biasa nih. Nggak ada yang paham masalah keimaman kecuali mereka saja.
Ini pertanyaannya adalah, sebenarnya mereka ini salah paham atau gimana nih? Masa iya orang-orang yang awam, nggak begitu ngerti Quran hadis, merasa paling paham terhadap konsep keimaman. Sementara ulama-ulama ahli Quran hadis mereka klaim nggak ada yang paham masalah keimaman. Iya. Apalagi yang kedua, mereka katakan apa? Kalau nggak bodoh ya khianat, masya Allah. Nah, begitu mudahnya, menuduh ulama-ulama berkhianat. Padahal Allah sendiri bagaimana menjadikan penyaksian ulama itu sebagai dalil. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baik, katakan ada, memang ada. Nah, ulama yang tidak adil, ulama yang khianat ada. Tapi bukan itu yang mayoritas di kalangan ulama. Bukan itu yang mayoritas di kalangan ulama. Paham? Nah, ini cuma apa ini? Ini adalah doktrin yang ditanamkan untuk apa? Supaya jamaahnya nggak percaya dengan ulama-ulama. Nah, kalau jamaahnya sudah nggak percaya dengan ulama, bebas mereka. Jamaahnya mau didoktrin dengan doktrin apapun, nggak ada yang ngkritiki. Tapi kalau jamaahnya masih percaya dengan ulama, wah adalah bahaya mereka ini. Nanti jamaahnya diajari begini, tanya ke ustaz. Ustaz, benarkah ini kayak gini? Wah, bohong tuh, nggak bener, ketahuan deh. Gitu? Ketahuan. Tapi kalau jamaahnya sudah dibuat nggak percaya dengan ulama, wah aman mereka. Nah, jamaahku nggak akan tanya ke mana-mana. Makanya akhirnya yang terpengaruh yang gimana? Yang nggak taat sama ijtihad imamnya. Dilarang tanya malah tanya. Tahu deh akhirnya. Ya kan? Akhirnya tahu.